Kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony Carver, dan hari ini di belakang aku ada Innova Zenix tipe V bensin, bukan yang hybrid ya. Dan ini menjadi primadona dalam keluarga Indonesia. Dan buat teman-teman yang penasaran kayak apa video mengenai Innova Zenix ini, langsung aja kita saksikan video Innova Zenix sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carver dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Oke, kita beranjak ke eksterior dari Innova Zenix terlebih dahulu. Dan dari desain keseluruhan ini sangat mirip dengan Toyota Highlander ya. Dan terus kita lihat dulu lampu headlamp di Innova Zenix ini menggunakan LED multi reflektor, tapi sayangnya lampu seinnya masih bohlam ya. Dan ada sensor parkir depan pastinya yang merupakan sebuah kemajuan di sebuah Innova. Dan tanpa fog lamp ya sayangnya di bagian depan ya. Dan ini juga belum ada TSS-nya atau Toyota Safety Sense dengan emblem timbul seperti mobil pada umumnya. Dan lalu beranjak ke samping, kita lihat bannya dulu. Untuk ban menggunakan Dunlop dengan profil 215/60 R17 dan velgnya masih yang single tone, dan ada accent cladding-claddingan khas crossover di Zenix ini ya. Bahkan ya lagi-lagi secara keseluruhan ini bisa dibilang seperti sebuah Highlander tapi versi short wheelbase gitu ya. Ya kayak gitu. Dan langsung ke spionnya ya. Dan di spion belum ada gambar blind spot monitoring system ya, karena lagi-lagi seperti yang disebutin di awal, mobil ini belum dilengkapi dengan TSS. Tapi ada lampu sein LED di spion ya, buat penanda kalau mungkin mau belok ke kanan dan ke kiri. Terus kalau di jendelanya sudah ada talang air pasti. Tapi untuk di tipe V ini tidak dilengkapi dengan sunroof seperti di tipe Q. Terus kita lanjut lagi, langsung cek juga apakah rem belakangnya masih tromol. Ternyata salah besar, remnya sudah cakram kali ini. Yes, ini adalah sebuah kemajuan yang akhirnya dicapai di sebuah Innova setelah sebelumnya masih pakai tromol terus. Terus langsung aja kita lanjut ke belakang ya. Di belakang tuh ada emblem tipe V, dan untuk rear lampnya sayangnya masih ada bagian yang menggunakan bohlam, yaitu di lampu sein atau lampu rating ya. Tapi untuk lampu rem sudah menggunakan LED bar ya, modelnya ya, seperti itu. Dan terus ada high mount stop lampnya yang sudah LED juga pastinya. Dan dari sisi kiri ada emblem kijang yang terpisah dengan Innova Zenix yang banyak diperbincangkan orang-orang. Kenapa kok terpisah? Dan ya kita lanjutin dulu sebentar. Ada 4 titik sensor parkir belakang ya. Dan ban serepnya ini diletakkan di bawah kolong mobil, bukan akses dari bagasi kayak gitu. Dan overall secara desain belakang ini lebih mirip ke Toyota RAV4 ya. Dan satu hal lagi yang menarik, sudah ada defogger belakang di Innova Zenix ini. Wah, akhirnya sebuah Innova ada rear defoggernya. Oke, overall secara keseluruhan desainnya ini seperti perpaduan dari beberapa merek Toyota ya di Zenix ini ya. Ya, kurang lebihnya begitu aja yang bisa dijelaskan dari eksterior Innova Zenix ini. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian interior dari Innova Zenix ini ya. Ya, di dalam ini kita langsung melihat tombol air purifier yang ada tulisan ionnya, lalu ada tombol headlamp leveling dan indikator alarm di mobil ya. Terus lanjut di door panel, ada tombol auto folding mirror, central locking, window locking, dan jendela power window dengan auto di sisi pengemudi harusnya. Tapi sayangnya nggak ada simbol atau label sama sekali, jadi kita nggak tahu. Terus lanjut lagi, di bagian bawahnya ada bottle holder dan ada pocket penyimpanan kecil ya. Itu sudah wajar di setiap mobil. Terus lanjut lagi ke speedometernya ya. Dan speedometernya masih analog dengan layar MID kecil di tengah ya. Entah ini sepertinya monokrom atau sudah full color, kita tidak tahu. Dan sayangnya tombolnya di setir itu tidak ada buat cruise control ya, hanya untuk buat head unit aja yang ada, serta tombol buat di MID ya sepertinya. Dan lanjut di bagian bawah ada tuas untuk pembuka kap mesin dan tangki bensin. Serta kalau kita lihat pedalnya, Innova Zenix ini hanya tersedia dengan transmisi CVT aja ya. Dan
Jadi jangan berharap di Innova Zenix ini ada transmisi manual alias 3 pedal, yaitu ada pedal kopling. Ini hanya 2 pedal aja untuk sekarang ya. Kalau mau yang masih ada manualnya, kalian bisa langsung pilih yang Reborn yang masih diproduksi sampai sekarang. Terus lanjut lagi ke kursinya. Semua pengaturan kursinya masih manual di tipe V ini ya, belum full elektrik. Terus lanjut lagi ke bagian panel-panelnya, akhirnya ada bagian soft touch, bukan hard plastik seperti di Innova Reborn. Terus lanjut lagi ke setirnya, sudah ada tilt, dan akhirnya lagi sudah ada teleskopiknya, karena sebelumnya tidak ada teleskopik, cuma ada tilt aja. Dan lebih baik kita tutup dulu pintunya agar lebih luas dalam mereview Innova Zenix ini. Oke, seperti standarnya mobil Jepang, tuas wiper di sisi kiri dan lampu di sisi kanan. Ya, ini sudah sewajarnya mobil Jepang ya. Tapi kalau mobil Eropa malah kebalik-balik kadang ya, seperti itu. Dan lanjut ke bagian atas, ada lampu kabin depan. Tapi sayangnya sekringnya lagi dicabut sehingga kita nggak tahu ini masih pakai bolam atau sudah LED. Dan di Zenix ini nggak ada tempat kacamata di daerah plafon ini. Terus untuk sunset sudah ada vanity mirror di sisi driver dengan lampu, tapi lagi-lagi tidak nyala karena ya sekringnya lagi dicabut. Dan menariknya sudah ada mikrofon buat voice message atau bluetooth telepon ya di bagian driver atau passenger kayak gitu. Terus kita lanjutkan lagi ke head unit. Ukurannya mungkin kurang lebih 8 atau 9 inci ya. Dan yang menarik sudah ada fitur NFC sehingga bisa buat tap kartu e-tol untuk cek saldo seperti di head unit Toyota pada umumnya. Ya, head unit Toyota yang terbaru ini ya. Ya, masih lanjut di head unitnya, itu ada tombol touchscreen untuk bypass ya. Seperti ada voice message, ada tombol volume, menu home, dan juga ada tombol power on off head unitnya. Dan juga ada lubang mikrofon kecil di headnya juga ya. Menarik. Dan lalu untuk AC-nya sudah digital pengaturan. Di situ ada tombol kecepatan kipas, arah semburan lengkap dengan defogger depan belakang. Lalu ada tombol untuk mematikan AC, auto mode, terus juga ada ventilasi udara luar, jadi bisa dibuka tutup secara elektrik, dan juga ada tombol AC untuk menyalakan kompresor. Lanjut lagi ke sisi bawah, sebuah kemajuan dicapai di sebuah Innova, yaitu rem parkir elektrik dengan auto hold atau brake hold, dan juga ada mode eco. Tapi di Zenix ini sudah tidak ada power mode seperti di Innova Reborn ya. Terus juga ada tombol VSC off atau untuk mematikan stability control ya. Terus ada 2 slot USB Type-C 2 biji, dan untuk tuas transmisinya ini menggunakan yang CVT ya dengan mode manual atau Tiptronic. Jadi ini seperti sebuah simulasi masuk gear ya, atau masuk gigi gitu. Jadi kan kalau CVT kan cuma pakai belt aja, bukan pakai ya gearbox yang macam di torque converter atau otomatis konvensional seperti itu. Dan juga lanjut lagi ada 2 cup holder di tengah ya, wajar lah, sudah pasti ada itu. Dan lanjut lagi di bagian storage konsol tengah dengan bukanya sekarang menyamping ya, bukan seperti yang di Innova sebelumnya yang bukanya ke arah belakang. Cuma sayangnya kapasitasnya mengecil ya dibandingkan Innova yang lama ya. Dan lanjut lagi ke dashboard penumpang, depan ada soket power outlet 12 volt 1 buah, dan ada panel soft touch-nya juga. Ya, akhirnya tidak cuma ya hard plastik kayak di Innova Reborn gitu. Terus lanjut lagi pasti ada laci penyimpanan atau glove box dengan kapasitas ya cukup lah pada intinya. Tapi sayangnya di Zenix ini tidak ada lagi yang namanya cooling box seperti di Innova Reborn ya. Jadi kalau di Innova Reborn kan ada glove box bawah, ada cooling box di bagian atasnya kayak gitu. Tapi di Zenix sudah ada dihadirkan lagi. Entah kenapa, mungkin gak terlalu kepake ya di Innova Reborn ya. Barangkali begitu alasannya. Terus untuk hand gripnya sudah retractable ya, wajar, enggak terlalu spesial amat. Jadi kurang lebih kayak begini aja dulu sih yang ada di bagian interior baris pertama dari Innova Zenix ini. Buat aku perubahannya sangat signifikan dibandingkan Innova Reborn atau Innova generasi yang lama-lama ya. Kurang lebihnya seperti itu aja. Oke, sedikit tambahan pada video review Innova Zenix kali ini ya. Tadi lupa menunjukkan di mana letak posisi tombol start stop engine-nya. Ya, itu berada di sisi kiri setir dari Innova Zenix ini ya. Ya, seperti itu aja tambahannya. Lanjut ke bangku baris kedua, langsung disambut dengan monitor 2 buah untuk penumpang baris kedua. Ya, ini seperti sebuah kemewahan dan keistimewaan bagi penumpang di bangku baris kedua ya. Dan posisinya pun juga lebih ergonomis dibandingkan harus lihat dari plafon di bagian tengah ya. Dan lanjut lagi
ada seatbelt pocketnya di sisi row kedua pastinya ya, itu standar di mobil-mobil. Dan juga double blowernya itu pindah ke sisi pinggir kanan dan kiri ya, bukan di tengah-tengah seperti di Innova sebelumnya ya. Dan begitu juga dengan lampu kabin pindah ke pinggir sebelah kiri double blower ya. Dan di tipe V ini belum ada panoramic sunroof seperti di tipe Q, tapi untuk pengaturan double blowernya sudah digital, tapi hanya untuk ngatur fan speed atau kecepatan kipasnya aja. Dan lagi-lagi ada 2 unit slot USB Type-C untuk penumpang baris kedua, sama ada hanger atau gantungan untuk tas atau barang belanjaan, serta ya seperti yang tadi ku sebutkan di awal, monitornya ada 2, jadi penumpang bagian sisi kanan atau kiri bisa menikmati layar monitor secara terpisah ya, tidak perlu harus dangak liat ke tengah, pasti lehernya bakal pegel kalau gitu. Dan sayangnya di tipe V ini belum captain seat dan pengaturan kursinya masih manual semuanya, tapi seenggaknya masih ada armrest dan cup holder di bagian tengahnya ya. Serta headrestnya lengkap, ada 3 buah, jadi kursinya sangat proper untuk 3 penumpang ya. Jadi tidak ada lagi ceritanya penumpang tengah tidak dapat headrest di Innova Zenith ini. Dan ya seperti yang kita lihat lagi, itu posisi blowernya pindah ke samping kiri ya. Dan ya di hand gripnya juga ada retract ya, hand gripnya sudah retract maksudnya, dan dilengkapi dengan hanger juga. Dan inilah penampakan row ketiganya ya. Kira-kira lega atau sempit ya? Nanti kita akan coba setelah ini. Jadi cukup gitu aja sih yang ada di row kedua dari Innova Zenith ini. Ya, langsung aja kita ke bangku baris ketiga. Cara masuknya dengan menarik tuas ke depan dan kursinya akan geser atau sliding ke depan ya, bukan melipat seperti di Innova generasi sebelumnya. Oke, kita langsung coba aja masuk. Dan oke, ternyata aksesnya cukup enak dan mudah ya. Terus langsung aja setelah kita masuk dan duduk, kita langsung coba tegakkan kursinya. Oke, tapi posisinya jadi tegak sekali ya. Kalau gitu langsung aja kita coba apa aja sih yang ada di bangku baris ketiga ini. Oke, ternyata ada cup holder atau bottle holder sebanyak 2 buah ya, tidak cuma 1. Dan ada coakan di sebelahnya, tapi ini tidak bisa buat naruh barang ya, karena tidak ada ya bagian yang cekung gitu ya. Dan untuk akses keluar masuknya harus tarik tuas kursi ya, seperti waktu kita mau buka kursi bangku baris kedua tadi ya. Jadi kita langsung aja geser ke posisi sebelahnya yang lebih proper, dan kita rebahkan lagi ya posisi dari bangku baris kedua sampai paling rebah. Dan juga kita rebahkan posisi kursi baris ketiga biar nggak terlalu tegak juga ya. Ya maksudnya biar lebih rebah juga ya. Dan ternyata masih sisa 2 jari dari dengkul atau lutut ya. Maka dari itu kita majukan sedikit ya agar lebih leluasa duduknya. Oke, ya kita lanjut lagi. Di belakang ada handle grip, tapi modelnya masih fix ya, bukan yang retract seperti di bagian baris kedua atau yang bangku penumpang depan ya. Dan tentunya masih ada lampu kabin, tapi posisinya di tengah, bukan yang di pinggir kanan kiri seperti di baris kedua. Terus ada seatbelt untuk bagian penumpang sisi tengah tentunya. Itu maksudnya buat yang duduk di bangku baris kedua, yang duduk di bagian tengah ya. Karena kan kalau yang kanan kiri nempel di pilar C ya, kayak gitu. Dan terus ya seperti inilah posisi duduk paling ideal menurut ya aku sendiri ya pastinya ya. Kalau menurut orang lain tergantung tinggi badannya seberapa tinggi ya. Yaitu bisa diposisikan seenak penumpangnya ya, seeleganya gimana ya. Tapi yang pasti jangan sampai terlalu mundur ya bangku baris keduanya, agar yang di baris ketiga ini tidak terlalu sempit ya. Tapi ya enak lah, minimal bisa diatur, di-adjust gitulah intinya. Dan ya kurang lebih gitu aja sih ya yang ada di bangku baris ketiga. Tidak ada tambahan lain-lain lagi selain itu aja yang sudah disebutkan tadi. Yaudah, kita langsung aja nyoba keluar dari bangku baris ketiga ini ya. Ya kita mau peragain caranya. Ya seperti yang dibilang tadi, sama seperti waktu kita masuk ya. Dan setelah kursinya geser, kita langsung keluar aja. Dan setelah keluar, kita langsung kembalikan kursi baris kedua ke posisi semula. Ya kurang lebihnya gitu aja sih yang ada di baris ketiga dari Innova Zenith ini. Oke, kita lanjutkan ke bagian bagasi dari Innova Zenith ini ya. Untuk bagasinya masih lumayan lega ya, walaupun kursi baris ketiga ditegain ya. Ya mungkin ini cukup buat 2 koper medium. Terus kita coba lipat dulu kursi baris ketiganya ini ya. Tapi sayangnya ya
ketika kita coba melipat, ternyata kursi bangku baris keduanya dalam posisi yang paling rebah, jadi susah buat dilipat ya. Ya tapi ini rata lantai lah ya untuk Zenix ini, jadi ya kita biarkan aja dalam posisi semula ya. Terus kita coba lihat apa yang ada di belakang dari Innova Zenix ini. Di belakang kita bisa menemui sebuah power outlet 12 volt pastinya. Terus ada bottle holder satu di sisi kiri dan dua di sisi kanan ya, seperti yang udah dijelaskan di bangku baris ketiga tadi. Terus ada tempat penyimpanan toolkit ya, dan juga dongkrak pastinya, serta seatbeltnya sudah proper buat penumpang di baris ketiga. Terus di sisi bawah lantai bagasi ada space penyimpanan tambahan, tapi untuk ban serep ada dari kolong mobil ya, seperti yang disebutkan di awal waktu bahas eksterior ya. Tapi untuk di tipe V ini pintunya masih nutupnya manual ya, belum yang power back door ya. Ya power back door tuh harusnya ada di tipe Q aja ya. Dan tapi kalau mau buka pintu sudah dipencet pakai tombol ya, bukan pakai model mekanisme tarik kayak di Innova sebelumnya. Ya kurang lebihnya gitu aja sih yang ada di bagian bagasi dari Innova Zenix ini. Langsung aja ke bagian mesin dari Innova Zenix ini. Untuk mesin Innova Zenix ini sudah berubah drastis, yaitu menggunakan mesin yang benar-benar baru, yaitu mesin 2 liter berkode M20A FKS dengan sistem direct injection atau injeksi langsung, kalau di Toyota dinamakan D4S ya, seperti itu. Dan untuk tenaga yang dihasilkan dari Innova Zenix ini sekitar 171 HP dan torsinya 204 Nm. Dan untuk transmisinya untuk kali hanya tersedia transmisi CVT ya, jadi tidak ada lagi yang versi manual. Kalau masih pengennya manual, belilah Innova Reborn yang masih diproduksi sampai sekarang ya, jadi produksinya bersamaan. Dan untuk penggeraknya pun sekarang sudah berubah menjadi penggerak roda depan alias FWD ya, jadi bukan lagi penggunaan rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Kalau masih pengen yang roda belakang, silahkan beli yang Reborn. Kayak gitu aja wes, sesimpel itu. Dan untuk Zenix ini pun juga sudah tidak ada lagi mesin dieselnya ya. Jadi penggantinya mesin diesel itu adalah teknologi hybrid ya. Jadi untuk pertama kalinya Innova menggunakan teknologi hybrid. Kalau yang hybrid itu mesinnya kodenya agak beda sedikit, yaitu M20A FXS dengan tenaga gabungannya itu 186 HP dan torsi 205 Nm, yaitu kalau sudah digabungkan dengan motor listrik dari hybrid Innova Zenix ini. Dan untuk teknologi hybridnya mengadopsi Toyota Hybrid generasi kelima yang sudah diperkenalkan di Toyota Prius yang paling baru. Ya cukup canggih pastinya untuk Innova Zenix ini. Ya kurang lebihnya seperti itu aja sih spesifikasi mesin dari Innova Zenix terbaru ini. Lalu kita lanjutkan di fitur keselamatan apa sih yang ada di Innova Zenix ini. Yang pasti sudah ada 2 airbag di tipe G dan tipe V dan 6 buah di tipe Q ya. Terus pastinya sudah ada rem ABS, EBD dan BA. Terus ditambah dengan hill start assist. Terus ada side and front impact beam atau pelindung benturan depan dan samping, serta sensor parkir depan dan belakang, kamera mundur, child safety lock, dan vehicle stability control atau gunanya untuk menjaga kestabilan kendaraan saat bermanuver. Tapi masih dilengkapi lagi dengan TSS, yaitu Toyota Safety Sense, yang ada pre-collision system, dynamic radar cruise control, terus ada lane departure alert dan lane tracing assist, dan juga ada auto high beam. Tapi sayangnya ini baru tersedia di tipe Q saja, jadi tipe G dan V belum mendapatkan TSS ini ya. Ya sayang sekali ya, hanya ada di tipe Q. Jadi tipe V yang kita review ini tidak ada Toyota Safety Sense-nya. Ya kurang lebih begitu aja fitur keselamatan dari Innova Zenix terbaru. Sangat jauh lebih advance daripada Innova Reborn bahkan ya. Oke, demikian review mengenai Toyota Innova Zenix kali ini. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa komentar kalau ada informasi mengenai Innova Zenix ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau teman-teman suka sama video ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.